Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam guys. Ketemu lagi bersama saya, Fast Review. Di kesempatan kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita filmnya berjudul Pocong Keliling tahun 2010. Kalau kalian hidup di masa main Facebook, kalian pasti suka nonton film ini bareng-bareng. Dan ini dulu termasuk film kesukaan Mimin. Gak nyangka nemu ternyata. Seperti judulnya ya, Pocong Keliling. Akan tetapi karena film ini hantu pada zaman Majapahit, pasti dibumbui dengan adegan panas yang membuat kalian berkata, dikit lagi. Mimin lebih berpendapat film ini lebih ke semi ketimbang hantu-hantuan. Apakah kalian penasaran? Tapi sebelum itu guys, konten ini mengandung spoiler ya, jadi Mimin sarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu sebelum ke video ini. Tapi buat kalian yang telah menonton dan juga yang tidak keberatan dengan spoiler, maka kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal cerita kita diperlihatkan pemakaman wanita cantik. Di sana ada dua orang paling disorot, kita sebut saja beliau Jin dan John. Mahal dia. Berpindah ke malam harinya, ternyata Jin dan John ini berprofesi sebagai maling. Mereka membongkar kuburan yang mereka layatkan pada siang hari sebelumnya. Mereka berencana untuk mengambil perhiasan dari mayat tersebut. Mereka dikejutkan dengan mayat wanita yang terbangun. Di sisi lain kita diperkenalkan dua karyawan TV. Setiap kali bulan purnama, sang kameramen kita panggil saja ia Denny, dan wanita cantik gelis ini kita panggil sebagai Monik. Mereka di sini untuk meliput berita seram di liputan TV mereka. Saat itu mereka berpapasan dengan Jen dan John. Monik mengira bahwa Jen dan John adalah penjaga kuburan hingga ia ingin mewawancarai mereka. Akan tetapi tidak jadi karena di belakang Jen dan John sudah ada sosok kuntilanak. makasih. Singkat cerita, Monik dan Denny sudah ada di kantornya. Saat itu mereka dimarahi oleh bosnya karena tidak mendapatkan liputan hantu yang bosnya inginkan. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kalian berdua harus bawa liputan yang bagus kemari. Saat di ruang kerja, Monik pusing karena mereka tidak mendapatkan liputan yang bagus. Denny kemudian datang dan menghiburnya. Ia juga memberikan sebuah koran yang mana isinya terdapat berita tentang polling atau pocong keliling. Berpindah ke sisi dari Jen dan John, ternyata mereka masih hidup. Saat itu mereka berada di pasar malam untuk menjual hasil jarahan mereka. Mereka pun melihat berita koran juga tentang pocong keliling. Hingga mereka berinisiatif untuk pergi ke tempat yang ada pocong tersebut. Kemudian kita dipindahkan ke pasangan pengantin yang baru menikah dan akan melangsungkan malam pertama. Mana ceweknya? Itulah. Saat ingin berbuat, mereka dikejutkan dengan suara ketukan pintu. Dikit lagi. Sang suami pun membuka pintu dan betapa terkejutnya ia bahwa yang ada di depannya adalah sosok pocong. Ia pun kemudian pingsan. Sang istri juga datang. Anjing lah, dikit lagi. Mereka berdua pun pingsan bersama. Singkat cerita, pagi pun tiba. Kita diperlihatkan dengan yang bening. Maksudnya salah satu wanita pemilik dari tanah komplek tersebut. Kita panggil saja ia Nita. Kala itu Nita melihat pasangan baru nikah sebelumnya sedang itulah. Lagi pada ngapain sih tuh? Selamat pagi. Pagi. Lagi ngobrol-ngobrol aja. Iya, ngobrol-ngobrol aja. Kemudian kita dipindahkan ke arah Monik dan Denny yang baru sampai. Mereka bertanya kepada penduduk sekitar tentang komplek yang dihantui oleh pocong. Mereka bertanya kepada penjaga warung yang sangat mustahil yang kayak gini jaga warung. Monik menanyakan tentang berita pocong tersebut apakah benar adanya. Akan tetapi mereka semua yang ada di sana lebih memilih untuk diam. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang wanita yang bernama Astrid yang bekerja sebagai pemilik sekaligus penjual rumah di komplek tersebut. Ini adalah Pak Jamal. Ia adalah suami dari Astrid. Ia adalah pemilik komplek tersebut. Pak Jamal ini suka kepada Nita, lebih tepatnya sih selingkuh ya, dari istrinya. Nitanya juga kepengen sih sama Pak Jamal. Ya karena kaya lah. Kenapa lari-lari? Biasanya nggak lari-lari. Saat itu ada sekelompok keluarga baru datang untuk membeli salah satu rumah yang ada di komplek tersebut. Akan tetapi mereka mendengar anak-anak mengatakan ada pocong di komplek tersebut, yang membuat mereka tidak jadi ingin membeli rumah tersebut. Sebenarnya tak penting sih scene ini. Pulang. Sebelah sini. Oh enggak, rumahnya ada pocong. Pocong.
kembali ke Pak Jamal yang ingin bermain kuda-kudaan bersama Nita. Akan tetapi belum juga masuk sudah ditelepon istrinya untuk pulang. Anjing lah dikit lagi. Saat Pak Jamal bertemu istrinya mengamuk tentang berita pocong karena berita tersebut membuat rumah yang ada di komplek mereka banyak yang membatalkan pembeliannya. Pak Jamal pun mulai menemui penjaga komplek tersebut yang bernama Dadang. Pak Jamal menyuruhnya untuk mengumpulkan warga di rumahnya pada malam harinya. Singkat cerita, malam pun tiba. Pak Jamal memberikan solusi untuk rumah mereka yang kedatangan pocong untuk memencet sebuah alarm yang akan dipasangkan di setiap rumah agar nanti dirinya dan Dadang akan langsung ke TKP untuk membasmi pocong tersebut. Monik dan Denny juga ada di sana untuk meminta keterangan tentang pocong keliling. Akan tetapi Pak Jamal mengatakan bahwa tidak ada pocong di sana dan berita itu adalah berita bohong. Kemudian kita dipindahkan lagi ke arah Jen dan John. Ternyata mereka menggunakan kesempatan berita pocong tersebut untuk menyamar sebagai pocong jadi-jadian agar mereka dapat mencuri sesuatu di dalam rumah warga. Dan benar saja, cara itu benar-benar berhasil. Ini model baru TV-nya nih, nggak pakai kabel. Saat ibu dan anak-anak itu kembali ke rumahnya, sang ibu mendapati bahwa TV yang ada di rumah mereka telah menghilang. Bertepatan dengan itu, pocong sebenarnya pun muncul. Situ yang ambil TV saya? Mentang makeupnya jelek, mukanya jelek, hah? Sang ibu mengira bahwa itu adalah maling, akan tetapi ia menyadari saat melihat ulat yang masih hidup. Ia pun sadar bahwa pocong itu betulan. Sang ibu pun mulai pingsan. Di keesokan harinya kala itu Monik dan Denny sedang bersama. Monik hampir menyerah soal pocong keliling tersebut. Akan tetapi Denny menyemangatinya karena mereka masih perlu sedikit berusaha lagi. Kala itu Monik melihat di belakangnya ada seorang pak tua buta. Berpindah ke malam hari, kala itu Pak Jamal dan istrinya sedang tidur. Akan tetapi Pak Jamal pura-pura dan mulai meninggalkan istrinya di kamarnya. Ternyata istrinya juga tidak tidur, anjing. Terlihat ia kesal dan tahu kemana suaminya akan pergi, tapi diam saja. Kita juga diperlihatkan ke arah Nita yang ya kalian tahulah kalau Pak Jamal ke situ. Dan ternyata kita juga ditunjukkan fakta bahwa Astrid atau istrinya Pak Jamal juga berselingkuh dengan Dadang. Ada. Kita dipindahkan lagi ke arah Pak Jamal yang mana Nita mau bermain dengannya asal menggunakan kostum. Superhero. Kurang oke, Bang, mau ganti dong. Saat itu Pak Jamal mengira bahwa Nita sedang bercanda dengannya karena ia menggunakan kostum pocong. Akan tetapi saat berbalik, emang kocak Pak tua ini ya. Berpindah ke arah pasangannya Mimin suka karena sang istri yang hot, sang suami kala itu meminta sang istri untuk bermain kuda-kudaan karena tiangnya yang cukup itulah. Akan tetapi istrinya menolak karena saat ingin begituan pasti selalu ada pocong yang muncul dan menyuruh suaminya untuk bermain dengan batang sabun saja. Tuan, pocongnya nongol lagi. Tadi pakai sabun aja. Gisono gi. Sabun lagi. Saat itu sang istri mendengar suara ketukan pintu dan ia dibuat pingsan oleh pocong jadi-jadian Jen dan John. Kala itu Jen dan John ingin itu kepada sang istri. Jangan disia-siain ini mah. Wangi. Akan tetapi tidak jadi karena sang suami datang. Sang suami juga pingsan karena melihat pocong Jen. Jen dan John mulai kabur dari rumah tersebut tanpa membawa apa-apa. Ini udah paling cepet. Saat itu kita juga diperlihatkan dengan Monik dan Denny yang sedang mewawancarai Dadang. Berpindah ke arah Pak Jamal yang sudah di rumahnya. Tengah malam ada pocong gimana? Ya pokoknya nanti kita tekan aja ya, oke? Kala itu istrinya mengatakan bahwa perhiasannya telah hilang dan ia menuduh suaminya telah memberikannya kepada Nita. Pasti deh. Astrid pun mulai menemui Nita di rumahnya. Bukannya mencari perhiasannya, Astrid malah beradu keseksian kepada Nita. Astrid kemudian menanyakan perhiasannya kepada Nita, padahal perhiasan itu tidak ada padanya. Dan bla 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 bla. Pembahasan itu mengacu kepada perselingkuhan Nita dan Pak Jamal. Akan tetapi Nita juga mengancam bahwa kalau Pak Jamal tahu tentang perselingkuhan Astrid dengan Dadang, maka Astrid bakalan habis.
Kemudian kita dipindahkan ke arah salah satu pasangan suami istri yang ingin begituan. Akan tetapi sang istri menolak karena ia merasa capek. Karena sang suami emosian, ia pun mulai pergi. Sang suami kaget karena di luar pintu sudah ada pocong menunggunya. Alarm rumah beliau pun berbunyi. Dadang, Monik, dan Denny bergegas ke rumah pasangan tadi dan mereka tidak menemukan pocong di sana. Di sisi lain, keluarga ibu dari 2 anak dan pasangan istri Hot ke rumah dari Pak Jamal karena mereka takut berada di rumah mereka karena ada pocongnya. Pak Jamal pun menerima mereka. Berpindah ke arah Dadang, Monik, dan Denny. Mereka sedang dalam pencarian pocong. Akan tetapi Monik tertinggal dari rombongan. Ia menyadari bahwa ada pocong di belakangnya. Di sisi Dadang dan Denny pula, mereka melihat pocong yang sedang menggedor-gedor salah satu pintu rumah. Ternyata ini 2 laknat. Kayaknya ada orang, Bun. Dadang mulai mengejar Jen dan John, sedangkan Denny menyadari bahwa Monik menghilang dan mulai mencarinya. Saat dalam pelariannya, Jen dan John malah bertemu dengan pocong sesungguhnya. Hingga membuat mereka bersembunyi di tumpukan elektronik bekas. Di sisi komplek pula, tepatnya di rumahnya Nita, ia dihantui oleh sosok pocong. Berpindah ke arah Monik, akhirnya ia bertemu dengan Denny dan Dadang. Mereka pun mulai melakukan pencarian mereka. Akan tetapi di tengah perjalanan, Dadang memutuskan untuk kembali karena ia harus menjaga komplek dan membiarkan Monik dan Denny melakukan pencarian pocong hanya berdua saja. Monik dan Denny terus mencari di sebuah bangunan kosong. Itu lollipop putih di belakang kalian loh anjing. Monik dan Denny mulai bertemu dengan pria tua buta sebelumnya. Pria buta itu mulai menerangkan alasan kenapa komplek Pak Jamal dihantui oleh pocong. Karena dulunya tanah komplek tersebut direbut paksa oleh Nita dan menjualnya kepada Pak Jamal. Warga yang tidak mau pergi dari tanah tersebut malah dibakar habis beserta rumahnya oleh Dadang. Ternyata Jen dan John juga ada di sana sedang menguping. Kala itu Dadang kembali ke arah Monik, Denny, dan Pak Tua. Karena Monik dan Denny sudah mengetahui semuanya, ia memutuskan ingin membunuh mereka. Akan tetapi ia dihalangi dan diserang oleh pocong hingga membuatnya modal. Singkat cerita, para polisi pun datang dan menangkap Nita, sekaligus menemukan para mayat warga yang dikuburkan di sekitaran komplek. Dan sampai akhir pun 2 laknat Jen dan John tidak tertangkap oleh polisi. Mimin sih tidak ada kritik tentang film ini, cuma Mimin hanya berpesan kepada kalian saat memiliki banyak uang, janganlah berbuat sesuatu yang salah untuk mendapatkan uang lebih banyak lagi, karena kalian hanya akan berdiri di atas penderitaan manusia lain. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya, biar Mimin semakin semangat untuk membuat konten alur cerita seperti ini guys. Mimin pamit, wassalam.